Yunani. Negara yang satu ini tentu tidak asing bagi kamu yang mengikuti cerita-cerita mitologi seperti Dewa Zeus, Hercules, bahkan Raja Sparta Leonidas. Dikenal dengan cerita mitologinya yang begitu kuat, di dunia modern, Yunani tentu hadir sebagai negara yang layak diperhitungkan dalam medan pertempuran. Setelah kemerdekaannya atas Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1821 dan mendapat pengakuan dunia tahun 1830, Yunani terus memperkuat lini kekuatan militer mereka yang dikenal dengan nama Hellenic Armed Force. Penguatan dan modernisasi di bidang militer Yunani memang harga mati, karena sampai sekarang negara ini masih berselisih dengan Turki, negara tetangganya sendiri, padahal keduanya adalah bagian dari NATO. Yunani dan Turki memang punya sejarah konflik panjang karena sudah berulang kali berperang, seperti di tahun 1897 dan tahun 1922, tepat setelah Perang Dunia Pertama. Melihat konflik geopolitik yang tidak kunjung surut ini, tentu menarik untuk mengetahui lebih lanjut kekuatan militer Yunani. Negara yang berani melawan Turki dalam beragam konflik di masa lalu hingga sekarang. Mari kita mulai dari personil militer yang dimiliki Yunani. Negara filsuf ini memiliki total personil mencapai 385.500 personil yang terbagi dalam 3 kategori. 130.000 personil aktif, 220.500 personil cadangan, dan 35.000 para militer. Jika dibandingkan dengan Turki, Yunani jelas kalah jauh karena Turki punya 775.000 total personil yang berarti 2 kali lipat lebih dari Yunani. Perbedaan yang sangat jauh ini tidak lepas dari persoalan populasi yang dimiliki. Yunani cuma punya 10,5 juta jiwa penduduk, sedangkan Turki punya 83 juta jiwa penduduk atau hampir 8 kali lebih besar dari Yunani. Nah, untuk menutup perbedaan yang sangat jauh ini, Yunani yang merasa terancam mewajibkan semua warga negaranya untuk ikut wamil alias wajib militer sejak tahun 1914. Semua orang dengan rentan umur 16 hingga 45 tahun wajib mengikuti wamil selama 12 bulan. Hal inilah yang memberi ketenangan pada Yunani. Selain memiliki wajib militer, Yunani juga punya pasukan militer khusus untuk beragam situasi operasi militer. Salah satunya adalah Underwater Demolition Command yang telah terjun dalam beberapa misi penting, mulai dari Perang Teluk, Perang Albania, dan Perang Libya. Tentu saja untuk melakukan pembaruan pada kekuatan militer bukan cuma soal jumlah personil, uang juga tidak kalah penting. Dari datanya, Yunani menghabiskan sekitar 6,6 miliar US dollar atau 101,7 triliun rupiah sebagai budget militer. Jumlah ini setidaknya mencakup 3,07% dari total pendapatan Yunani yang mencapai 214,8 miliar US dollar atau 3.299 triliun rupiah. Makanya, pembelanjaan Turki untuk memodernisasi militer mereka masih bisa jauh ditingkatkan. Nah, ada fakta menarik soal keuangan Yunani, di mana mereka mendapatkan pemasukan terutama dari sektor pariwisata mereka. Tidak main-main, ada sekitar 24 juta turis yang berkunjung ke Yunani dalam 1 tahun untuk melihat keindahan alam dan situs-situs bersejarah di sana. Sektor pariwisata milik Yunani utamanya didukung oleh pulau-pulau kecil yang ada di Laut Aegea. Nah, kawasan laut inilah yang jadi sumber konflik antara Yunani dan juga Turki. Makanya, Yunani harus terus mempertahankan kepemilikan mereka terhadap pulau-pulau kecil tersebut. Karena jika pulau ini jatuh ke tangan Turki, pendapatan dari sektor pariwisata Yunani tentu turun drastis. Sebab pulau-pulau di Laut Aegea adalah aset penting bagi Yunani, sekarang mari kita masuk nih untuk melihat angkatan laut dari Yunani yang harusnya super kuat untuk menahan segala hal yang tidak diinginkan. Dari segi jumlah, Yunani memiliki 13 fregat, 35 kapal patroli, 8 kapal penyapu ranjau, dan juga 11 kapal selam. Angka ini sebenarnya cukup minimalis untuk sebuah negara yang memiliki konflik di laut mereka. Nah, makanya Yunani mengakali kekalahan jumlah ini dengan mengoperasikan senjata lebih canggih. Pada akhir tahun 2022 kemarin, Yunani secara sah mendapat persetujuan dari Amerika Serikat
untuk menggunakan rudal Hellfire untuk angkatan laut mereka. Rudal ini terkenal bisa digunakan di berbagai macam platform, mulai dari jet tempur, helikopter, kapal perang, hingga kapal selam. Kemampuan rudal Hellfire ini juga sangat menakjubkan karena mampu melaju di kecepatan 1.601 km per jam atau Mach 1,3 dan menjangkau target sejauh 11 km. Hulu ledak yang digunakan oleh rudal ini bisa disesuaikan berdasarkan target operasi, mulai dari alutsista seperti tank, pangkalan militer, bangunan strategis, dan lain-lain bisa ditembus. Makanya dengan kemampuan ini, rudal Hellfire jelas datang dengan harga yang tidak murah, sebab satu unitnya dibanderol 150.000 US dollar atau 2,2 miliar rupiah. Pada konflik bersenjata modern, kekuatan yang juga patut terus diperkuat adalah Angkatan Udara. Di Yunani setidaknya mereka memiliki 193 unit jet tempur, 171 unit pesawat misi khusus, dan 300 helikopter. Dari semua alutsista yang digunakan oleh Yunani, menariknya nih, alutsista serang utama yang digunakan adalah milik Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Sudah 75 tahun Yunani membeli jet tempur dari Lockheed Martin Amerika Serikat. Bahkan, salah satu pesawat tercanggih Lockheed yaitu F-35 direncanakan akan memperkuat Yunani pada tahun 2028 mendatang. Tidak main-main, rencana ini memiliki nilai sebesar 1,5 miliar US dollar atau 22,9 triliun rupiah untuk 20 unit F-35. Pilihan Yunani untuk meminang F-35 ini memang sudah tepat karena jet tempur tersebut adalah yang terbaik di kelasnya. Kemampuan terbang F-35 punya kecepatan mencapai 1,65 Mach atau 1.975 km per jam. Daya jangkaunya mencapai 2.800 km dan yang paling menakjubkan adalah ketinggian maksimalnya yang mencapai 15 km yang tidak bisa dideteksi oleh radar darat modern. Belum lagi nih persoalan senjata. F-35 bisa juga membawa semua amunisi canggih milik NATO dan Amerika Serikat. Mulai dari rudal udara ke udara, F-35 bisa menggunakan amunisi MBDA Meteor yang mampu melesat di kecepatan Mach 4 atau 4.939 km per jam. Daya jangkaunya mencapai 200 km. Satu kali amunisi ini membidik dan mengunci target, jet tempur generasi 5 pun bisa dilibas. Kemudian rudal udara ke permukaannya menggunakan amunisi Spear 3, amunisi canggih dari UK yang jangkauannya mencapai 130 km. Amunisi ini punya sistem kendali terpandu canggih yang bisa menentukan pola tembakannya agar mempersulit deteksi dan juga peretasan yang dilakukan oleh lawan. Lalu untuk rudal anti kapalnya menggunakan Joint Strike Missile yang punya hulu ledak berjenis blast fragment sebesar 120 kg. Dengan jangkauan lebih dari 500 km, amunisi ini siap menjegal semua kekuatan angkatan laut yang berani mendekati Yunani. Bahkan, bisa saja amunisi jenis ini menaklukkan kapal induk. Tidak cuma sampai di situ, F-35 juga bisa membawa B-61 Mod 12 yang merupakan sebuah bom nuklir dengan kekuatan mencapai 340 kiloton yang puluhan kali lebih kuat dari bom atom yang menghantam Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan kemampuan menakjubkan ini emang sudah cocok. F-35 dibanderol mahal hingga 75 juta US dollar atau 1,1 triliun rupiah per unit. Setelah membahas Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tentu kita tidak lupa dengan Angkatan Darat milik Yunani. Dari apa yang diketahui, Yunani memiliki 1.365 tank, 3.691 kendaraan lapis baja, 1.314 peluncur artileri, dan 152 peluncur roket. Uniknya, pada Angkatan Darat Yunani tidak lagi berlangganan dengan Amerika tapi menggunakan produk milik Jerman. Tidak tanggung-tanggung, ada 170 unit tank Leopard 2A6 yang dimiliki Yunani. Tentu saja tank andalan Jerman ini mahal,
karena satu unitnya seharga 8,42 juta US dollar atau 129 miliar rupiah. Tank ini dibekali dengan senjata utama Rheinmetall 120 mm smoothbore gun L55 yang mampu meluncurkan berbagai macam amunisi berdasarkan kebutuhan misi. Mulai dari amunisi penghancur tank hingga amunisi untuk melakukan penghancuran bangunan strategis. Dengan segala kemampuan militer yang dimiliki Yunani, negara ini sekarang berada di peringkat 30 dunia. Jika dibandingkan dengan pesaingnya Turki, Yunani kalah jauh karena Turki berada di peringkat 11 dunia. Jadi Yunani masih butuh waktu dan banyak uang untuk mencapai kelas dari Turki.